Sistem tidak bisa digeneralis. Memaksakan sistem yang sama untuk daerah-daerah 3T, maka kami yang ada di daerah 3T terus terpuruk. Padahal mestinya ada indikator-indikator khusus untuk memastikan afirmasi kebijakan terjadi untuk daerah-daerah yang kualitas pendidikan rendah. Jadi sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini, inilah rapat panja perdana yang berkaitan dengan pendidikan di daerah 3T. Dan saya sungguh amat sangat bersyukur, puji Tuhan, bahwa hari ini kita bisa menelisik masuk, membedah seluruh data-data yang ada, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa situasi realitas yang ada di daerah 3T dan daerah marginal ini bisa kita pendidikannya, wajah pendidikannya bisa kita selesaikan menjadi pendidikan yang berkualitas. Dari tadi itu membayangkan bahwa kalau panja ini dia hadir, dia bukan PHP, sekedar pemberi harapan palsu. Enggak mau saya bahwa benar-benar kita menyelesaikan masalah 3T langsung ke akar persoalannya. Ada di mana akar persoalannya? Saya ingin memulai dari yang pertama, yaitu manajemen pendidikan Indonesia, governance-nya. Manajemen pendidikan di Indonesia ini pukul rata, sapu bersih. Saya minta maaf kalau dia berbasis continental base, sehingga daerah-daerah yang berbasis 3T ini tertinggal, terluar, terdepan. Sentuhannya tidak 3T, sentuhannya continental base. Ya, ini tidak bakalan akan selesai kalau ini diselesaikan dengan sistem pendidikan yang demikian. Maka jika di payung besarnya ada sistem pendidikan nasional, mestinya juga dibedah persoalannya. Karena daerah 3T ini lahir dengan undang-undang. Ini lahir bukan karena kebijakan asal-asalan, lahir karena undang-undang. Maka harapan kami bahwa nanti ada pembahasan tentang di Sisdiknas itu, panja Sisdiknas itu. Sisdiknas juga bisa kemudian mengakomodir persoalan-persoalan yang berbasis daerah-daerah 3T. Undang-undang pemerintahan daerah pasal 27 ke atas itu telah mensyaratkan negara nyata-nyata telah mengakomodir daerah-daerah berciri kepulauan, berciri, dan itu nyata-nyata ada di dalam undang-undang itu. Sementara di dalam undang-undang Sisdiknas kita semuanya masih bersifat generalis, bahwa kemudian ada intervensi-intervensi khusus, ya, apakah itu tunjangan khusus daerah 3T dan sebagainya. Buat saya tidak cukup sampai di sana, karena ini berkaitan dengan governance-nya. Maka sistem untuk daerah-daerah 3T ini harus kita bijaki. Beberapa waktu yang lalu, periode yang lama, saya itu pimpin satu panja, panja RUU daerah kepulauan, pergi ke Jepang. Saya tercengang-cengang di sana ketika pemerintah Jepang kemudian menerjemahkan daerah 3T-nya. Mereka punya undang-undang daerah 3T itu dari sejak tahun 1940-an apa 50-an itu. Sampai dengan hari ini telah diamandemen 10 kali. Kita hari ini undang RUU itu dibantai terus-menerus, tidak bisa disahkan. Karena persepsi berpikir kita di DPR hari ini belum tuntas soal daerah-daerah 3T. Setiap kali kita bicara tentang daerah 3T, maka ada persepsi yang mengatakan ini membangun negara di dalam negara. Aduh, ini sangat menyakitkan. Berkali-kali kita bikin itu RUU, kemudian akhirnya menjadi mubasir. Oleh sebab itu, maka yang paling pertama, di dalam sistem pendidikan nasional mestinya juga harus ada dibedah antara pendidikan yang berbasis kontinental dan pendidikan yang berbasis daerah kepulauan. Pendidikan yang berbasis daerah kepulauan seperti kami di Maluku punya 12 gugus pulau. Apakah itu didaratkan dengan pendekatan 12 gugus pulau? Kita 1342 pulau. Maluku Utara 1300 sekian pulau juga. Ini yang membuat Indonesia menjadi 17.000 pulau. Pertanyaannya adalah, yang terjadi sistem pendidikan kita bertumpu di pusat-pusat provinsi, pusat kabupaten, pusat kecamatan. Daerah pulau-pulau, daerah periferial hampir tidak tersentuh. Maka kalau kita pergi ke pulau-pulau di perbatasan yang terdepan itu, masih ada sekolah-sekolah dari atap rumbia, wajar. Karena terjadi penumpukan sumber daya manusia, guru-guru ada di sana, di pusat-pusat pertumbuhan itu.
pusat-pusat pemerintahan itu, pembangunan ada di sana dan seterusnya. Kemudian yang daerah-daerah ini diapakan? Pemerintah menganggap bahwa dengan mengucurkan dana turun langsung ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, persoalan pendidikan dianggap selesai lewat dana dak fisik, non fisik pendidikan, termasuk bantuan-bantuan PIP dan bantuan KIP. Bantuan PIP dan bantuan KIP sendiri sampai dengan hari ini pengawasannya juga tidak tuntas. Minggu kemarin saya kirim satu TikTok di grup komisi. Hampir satu kabupaten yang ada di Jawa Barat ada terjadi korupsi besar-besaran terhadap dana KIP, dana PIP SMA dan dana KIP. Saya membayangkan kalau di Jawa Barat aja seperti begini, bagaimana dengan di daerah-daerah 3T? Sistem tidak bisa digeneralis, gak bisa. Berulang-ulang, sistem tidak bisa digeneralis. Memaksakan sistem yang sama untuk daerah-daerah 3T, maka kami yang ada di daerah 3T terus terpuruk. Jadi governance-nya berkaitan dengan sistem payung besar pendidikan itu sendiri. Untuk yang berbasis kepulauan, saya nggak tahu apakah ada sentra-sentra khusus dari Dikdasmen untuk khusus daerah-daerah 3T atau tidak. Ada desk khusus untuk daerah 3T atau tidak. Nggak ada. Semua disamaratakan, beginilah kejadiannya. Masalah pendidikan dianggap sama untuk semua satu Indonesia Raya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan tata cara membangun program. Tata cara membangun program. Program diberikan, dibagi, diakses sama. Padahal mestinya ada indikator-indikator khusus untuk memastikan afirmasi kebijakan terjadi untuk daerah-daerah yang kualitas pendidikan rendah. Gak bisa karena hanya satu orang misalnya dari Papua, satu orang misalnya dari Maluku ada di sini dibagi sama. Gak bisa. Karena sentimen positif kita terhadap pendidikan, daerah-daerah pendidikan yang selama ini terpuruk jauh, tidak kita lakukan secara baik. Afirmasi pendidikan artinya sentimen positif terhadap diskriminasi kebijakan yang selama ini diterima, semua disamaratakan. Jadi, tadi telah dipaparkan ya, data-data yang telah disampaikan, terutama data dari Dikdasmen untuk dana-dana yang digelontorkan. Saya nggak mau bicara lagi soal alokasi anggaran yang digelontorkan. Saya mau tanya, apakah dana-dana yang digelontorkan ini mampu mendongkrak keluar persoalan pendidikan dalam bentuk afirmasi kebijakan atau tidak? Kalau tidak, bentuknya seperti apa? Kita buat bentuknya, kita cari solusinya. Apa solusinya supaya ini bisa diselesaikan? Dan saya mohon khusus, nggak tahu apakah ada bidang khusus, ada seksi khusus apapun, daerah 3T dan daerah marginal penting karena ini pelayanan dasar bagi sumber daya manusia Indonesia. Yang terakhir Bu, berkaitan dengan alokasi anggaran. Tadi kebijakan program dan yang terakhir alokasi anggaran. Saya berharap untuk alokasi anggaran untuk daerah-daerah 3T tidak disamaratakan unit cost-nya. Tidak disamaratakan unit cost-nya. Begitu dana dak fisik masuk di dalam turun dari DIPA ke DIPA daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, kebingungan daerah-daerah mengelola itu dana dak fisik pendidikan. Bingung mereka karena antara realitas biaya transportasi, biaya buruh di pelabuhan dan lain-lain mungkin jauh lebih besar daripada angkat itu satu bahan bangunan, bawa pergi ke pulau-pulau yang terpencil itu. Kita butuh kecepatan, tapi juga memikirkan karakteristik kontur wilayah geografis kita. Bahwa mengurus pendidikan ini ada perbedaan treatment yang harus kita lakukan. Saya kira karena ini masih pendalaman awal, ini beberapa situasi-situasi yang kita kemukakan. Saya tidak sampaikan lagi kasus-kasus yang sifatnya teknis, tetapi governance-nya ini yang harus kita perbaiki, sistem pendidikan nasional yang harus kita perbaiki. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih.